Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang mendengarkan atau yang menyimak kajian kali ini, kajian makulat kita sekarang sudah sampai ke makulat al-wada. Gitu. Ini makulat nisbiyah yang keberapa? Makulatul aina, makulatul mata, makulatul wada, makulatul idhofah, makulatul wada. Ini makulat nisbiyah yang keempat. Gitu. Ini makulat nisbiyah ini enggak yang al-wada ini enggak terlalu susah, pendek sekali gitu. Jadi mungkin satu pertemuan aja ini udah selesai dan nggak panjang gitu. Oke, langsung saja saya bagikan. Oke, sekarang kita masuk ke makulat al-wada. Nah, antumannya adalah wad'un urudu hayatin binisbatin li juz'ihi wa khariji li juz'ihi wa kharijin. Fa athbiti. Nah, wad'un. Okay. Lafzul wad'i yutlaqu bil ishtiraki istilahan ala kauni syai'i musyarun ilaihi. Ya. Nah, sebelum masuk ke wada, harus dijelaskan di sini bahwa al-wada itu memiliki makna yang beragam. Gitu. Satu kata al-wada ini memiliki makna secara istilah yang banyak. Gitu. Lafat wada yutlaqu bil istiraki istilahan. Ya. Lafat al-wada'u itu digunakan secara homonim, artinya satu kata tapi memiliki lebih dari satu makna, istilahan secara istilah. Yang pertama, ala kauni syai'i musyaron ilaihi. Untuk menyebut bahwa sesuatu itu musyaron ilaihi, diisyaratkan, bisa diisyaratkan kepadanya. Isyarat di sini adalah isyarah hissiyah ya. Bisa diisyaratkan secara hissiyah gitu. Bisa ditunjuk lah kalau bahasa gampangnya. Al-wada'u adalah wad'u syai' artinya kaunus syai' bihaitsu yusyaru ilaihi hissan gitu loh. Keberadaan sesuatu di mana sesuatu itu bisa ditunjuk secara indera gitu loh. Ini itu, nah itu kan wad'u. Itu makna yang pertama. Nah, oke. Wa nuqtatu bihadzal ma'na dzatu wad'in bi khilafil wahdati. Nah, atas dasar wada makna yang pertama ini, maka nukto bihadzal makna dengan makna ini, dengan makna wada ini, itu dzatu wad'in, memiliki wada. Gitu kan. Karena definisinya nukto itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dibagi dan memiliki wada gitu loh. Gitu loh. Sesuatu yang tidak bisa dibagi dan memiliki wada. Artinya sesuatu yang tidak bisa dibagi, dia bisa ditunjuk secara hissiyah ini gitu loh. Bi khilafil wahdati. Lain halnya dengan wahdah.
kesatuan, satu gitu loh. Sifat satu. Nah, sifat satu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi juga, tapi dia nggak memiliki wada gitu loh. Karena dia itu sifat gitu. Nggak bisa yusyaru ilaiha isyaratan hissiyatan, nggak bisa ditunjuk secara hissiyah. Beda dengan nuktah, titik itu bisa ditunjuk gitu loh. Itu ya makna yang pertama. Makna yang kedua, wa alama ya'ridu lil kami al muttasili. Wada itu secara istilah juga digunakan untuk menyebut ma ya'ridu lil kami al muttasili, apa yang mendatangi kam muttasil atau apa yang menjadi sifat aridun, sifatun aridatun lil kam al muttasil, untuk kuantitas yang mutasil, yang sambung gitu kan. Ada di sebelumnya kan sudah diterangkan apa itu kam munfasil, apa itu kam mutasil. Nah, perlu dibuka-buka lagi. Wa huwa kaunuhu bihaitsu yumkinu ay yufrada lahu ajza'un muttasilatun ala tsabati. Makna dari apa yang mendatangi kamutasil atau sifat yang mendatangi kamutasil adalah bahwa dia sesuatu kaunuhu, ya ini kaunu syai, sesuatu, keberadaan sesuatu, bihaitsu yumkinu, yang mana yumkinu ayyufrada lahu ajza'un muttasilatun ala tsabati, yang mana bisa dikalkulasi secara akal, ajza'un muttasilatun ala tsabat. Ya, yufrad al fardu itu al akal gitu ya. Bisa dibayangkan atau bisa dikalkulasikan, bisa dihitung oleh akal sesuatu, keberadaan sesuatu di mana yang mana dia bisa dikalkulasikan secara akal bagian-bagian mutasila ala tsabat, bagian-bagian yang bersambung secara permanen gitu loh. Ya, ini kan kamu tasil itu kan ibaratnya seperti mikdar, seperti bangun ruang gitu loh. Nah, wada ketika mendatangi kamu tasil itu artinya bahwa di akal pikiran manusia itu ketika melihat bangun segitiga, bangun segi panjang, itu bisa menangkap, bisa mengkalkulasikan, bisa membayangkan secara akal, bukan fantasi, membayangkan secara akal bangun ruang itu seperti misalnya segitiga atau segi empat, itu ada bagian-bagian yang saling terus menerus secara permanen bersambung gitu, nggak putus-putus gitu, ya kan? Ketika dia bangun ruangnya ini diputus, maka dia bentuk bangun ruang yang lain gitu. Itu namanya kam mutasil. Beda halnya dengan kam munfasil, seperti bilangan. Bilangan itu kan di akal manusia itu menangkapnya sebagai satu kesatuan-kesatuan yang saling tidak bersambung atau munfasil, terpisah. 1, 2, 3 itu kan terpisah gitu loh. Nah, kalau itu sama-sama kuantitas. Nah, kalau kamu tasil itu seperti bangun ruang segi empat, segitiga, itu di akal manusia itu bisa menangkapnya ada kuantitas yang bersambung, ada bagian-bagian dalam bangun ruang yang bersambung gitu loh. Ya gitu. Wa yuzi makna wad yang kedua, wa yusyaru ila kulli wahidin minha minal ajza gitu. Fayuqal, nah ya, wad dalam makna yang kedua adalah sesuatu yang mendatangi kamutasil, yakni ketika sesuatu itu bisa dibayangkan oleh akal memiliki bagian-bagian yang bersambung secara permanen, wa yusyaru ila kulli wahidin minha, dan bisa ditunjuk masing-masing dari
ajza bagian-bagian itu gitu. Fayuqal aina huwa minal ajza gitu. Sehingga bisa dikatakan aina huwa, di mana dia dari bagian-bagian ini, dari bagian-bagian ini. Aina huwa minal ajza. Kayak gitu. Di mana keberadaan sesuatu dari bagian-bagian ini gitu loh. Misalnya kita bayangkan ada garis lurus ya, 10 cm. Nah, kita letakkan satu titik di posisi sentimeter kelima gitu. Sentimeter kelima ini kan di tengah-tengahnya ada sentimeter kelima ke kanan, sentimeter kelima ke kiri gitu loh. Nah, kita tunjuk itu di tengah. Nah, wada itu sifat yang bisa mendatangi mutasil ini sehingga dia itu bisa ditunjuk gitu loh. Lokasinya di mana? Ya ini di 5 cm. Ya ini di tengah-tengah ada di bagian apa Hadun Mustarok, bagian tengah-tengah antara 5 cm pertama dan 5 cm kedua. Kita bisa menunjuk sehingga bisa kita katakan di mana lokasinya, ya di titik 5 cm ini yang merupakan penghubung antara kiri dan kanan gitu. Antara garis kiri dan kanan gitu. Gitu. Nah, artinya dalam kasus itu kan terjadi yang dinamakan al-wada gitu loh. Lokasi. Bahasa lughatannya wada itu ya lokasi lah gitu loh. Kan kayak ada lokasinya gitu loh. Nah, oke. Okay. Wa huwa juz'un minal wad'i alladhi huwa minal maqulat. Al-murtasami biqauli urudu hayatin. Nah, itu makna wada yang kedua ini itu bagian dari wada, termasuk wada yang merupakan bagian dari makulat. Yang mana wada tersebut dirosemkan biqauli dengan kata-kataku urudu hayatin gitu loh. Urudu hayatin. Gitu loh. Jadi di sini ada dua makna, wada yang pertama, wada yang kedua gitu loh. Oke, kemudian apa itu makulatul wada? Makulatul wada adalah urudu hayatin atau hayat hayatun aridatul lijismi, atau sifat yang atau suatu keadaan, suatu hayat yang mendatangi jisim. Gitu ya. Fahuwa min idhafatis sifat li mausufi. Susunan urudu hayatin itu susunan balaghahnya itu idhafatus sifat li mausufiha. Sifat diidhafakan, dinisbatkan kepada, disandarkan kepada mausufnya. Makanya dikira-kirakan di sini hayatun aridatun, dibalikkan hayatun aridatun. Mausufnya itu adalah hayat, urutnya adalah sifat gitu loh. Hayatun aridatun seperti husul surah. Itu maksudnya as-surah al-hasilah gitu. Qala ba'duhum, nah, sebagian ulama berkata wal farqu bainal hayati wal aradi i'tibariyun. Perbedaan antara hay'ah sama arad itu i'tibar. Hakikatnya sama, cuma dari bisa dibedakan secara perspektif saja gitu. Fal aridu li syai'i yuqalu lahu aradun bi'tibari urudihi. Maka sesuatu yang mendatangi atau menjadi sifat sesuatu yang lain itu disebut dia itu adalah arad baginya bi'tibari urudihi, dengan melihat bahwa dia itu mendatangi sifat itu, mendatangi sesuatu itu, sifat mendatangi mausufnya. Nah, tapi dia juga bisa disebut wa yuqalu lahu hayatun bi'tibari husulihi. Bisa disebut sebagai hay'a atau bentuk gitu loh. Bahasa gampangnya itu kayak bentuk gitu. Bi'tibari husuli, jika memandang bahwa sifat itu hasilun fil akli. Dia itu hasil terjadi dan bisa ditangkap oleh akal. Gitu.
Nah, kelanjutan dari definisi makulatul wada adalah ini. Urudu hayatin binisbatin. Ay bisa babi nisbatin li juz'ihi ay li ajza'il jismi ba'diha ila ba'din bil qurbi wal bu'di wal muhadati wa ghairiha. Yakni jadi wada adalah hay'ah yang mendatangi mausufnya sebab terjadi nisbat pada bagiannya aili aja pada bagian-bagian jisim sebagiannya kepada sebagian yang lain gitu loh. Jadi ada suatu jisim ini kan kayak misalnya kucing lah, kucing kan ada bagian kepala, ada bagian kaki, ada bagian ekor. Nah, kemudian kucing ini berada pada suatu kotak gitu loh. Nah, makulatul waduknya adalah lokasi kucing itu berada di dalam kotak gitu loh. Artinya maksudnya itu kan kucing di sana itu ada bagian-bagiannya, ada bagian kepala, ada bagian telinga, ada bagian ekor, bagian kaki. Nah, hubungan antara nisbat bagian-bagian kucing itu sekaligus hubungan antara bagian-bagian kucing itu dengan di luarnya yang merupakan tempatnya, yakni tempat kucingnya, kotaknya, itulah yang disebut dengan makulatul wada. Makulatul wada itu terjadi ketika seseorang itu mengamati suatu jisim, ketika dia dihubungkan dengan bagian-bagian dirinya sendiri, sekaligus dihubungkan dengan tempat di luarnya gitu loh. Jadi ada dua nisbat di dalam dirinya sendiri karena jisim itu ada bagian-bagiannya. Yang kedua adalah nisbat antara benda itu yang menempati lokasi itu, kucing itu terhadap lokasinya gitu. Wa bisa babi nisbatiha ila kharijin. Dan sebab nisbat bagian-bagian itu terhadap luar dirinya gitu. Jadi munculnya makulatul wada itu terjadi karena sebab ada dua nisbat bagian dirinya sendiri dan nisbat bagian dirinya sendiri atau keseluruhan bagiannya terhadap hal di luar dirinya gitu. Kenapa kok sebagian atau keseluruhan? Kayak kan gampangnya gini, kayak misalnya kucing seluruhnya ada di dalam kotak. Itu kan makulatul wada ya, lokasinya kucing di dalam kotak. Itu kan nah kan makulatul wada. Karena keseluruhan kucing itu berada dalam kotak. Tapi misalnya kucingnya hanya masuk kepalanya saja, maka itu juga bisa makulatul wada. Yani lokasi kepala kucing berada di dalam kotak gitu loh. Itu seperti ya, yang kasus yang kedua itu kan hubungan kucing dengan tubuhnya sendiri dengan hubungan kucing itu dengan tempatnya, dengan kepalanya kucingnya dengan tempatnya gitu loh. Jadi ada dua nisbat terhadap bagian dirinya sendiri dan nisbat terhadap di luar dirinya. Fa'athbiti, maka tetapkanlah ay al-umur al-kharijiyah. Perkara-perkara di luar. Kawuku ba'diha nahwas sama'in. Masalah ba'diha nahwal arti. Seperti sebagian jisim itu mengarah kepada langit, sebagian yang lain mengarah kepada bumi gitu loh. Kayak misalnya pohon yang menjulang ke atas itu mengarah ke langit gitu kan. Yang akarnya mengarah ke bumi gitu loh. Jadi waduk ada dua waduk di sana itu. Waduk yang mengarah ke langit, ada waduk yang mengarah ke bumi gitu loh. Itu ya. Sebentar.
Wa inna ma u'tubiratin nisbah athaniyatu li alla yalzamu ay yakuna al-qiyamu bi'ainihi al-intikas li'anna al-qa'ima idza quliba lam tataghayyar an-nisbah baina ajzaihi ma'anna wad'ahu qad taghayyara fayakunu wad'ul intikas wad'ul qiyam kata afadahu Ibnu Sina. Sebentar, intikas itu kebalik, terbalik. Kenapa kok nisbah terhadap luarnya itu diperhitungkan? Tadi kan ada nisbah dari dalam dirinya dan nisbah di luarnya. Di Allah yalzam supaya tidak terjadi konsekuensi terjadinya sesuatu qiyam bi'aini al-intikas. Supaya tidak terjadi kebingungan, terjadi kekacauan konsepsi ketika terbalik gitu. Ketika terbalik gitu loh. Li'annal qa'ima, karena orang yang berdiri idza quliba, jika dia itu dibalik, lam tataghayyar an-nisbatu, nisbah baina ajzaihi, nisbah antara tubuhnya itu tidak berubah, ma'anna wadahu, sementara wadahnya itu kota ghayyara berubah. Misalnya kita ngelihat ada orang berdiri lah di malam hari gitu loh. Kepalanya kita lokasi, kepalanya mengarah ke bumi kan, mengarah ke langit, kakinya mengarah ke bumi. Oke. Nah, itu wadahnya itu wadah kepalanya itu mengarah ke langit, wadah kakinya mengarah ke bumi. Kalau dibalik, ya kan wadahnya juga berubah. Jadi kepalanya mengarah ke bumi, kakinya mengarah ke langit. Tapi nisbat baina ajzaihi, nisbat kepala terhadap keseluruhan tubuhnya, nisbat kaki terhadap tubuhnya itu enggak berubah kan? Sama-sama ya dekat sama jauhnya itu enggak berubah gitu loh. Antara kepala ke kaki itu dekat, panjangnya misalnya 1,5 meter gitu loh. Itu enggak berubah, ketika dibalik pun kepala ke kaki tetap 1,5 meter gitu. Gitu ya. Nah, sementara wadahnya, lokasinya itu sudah berubah. Waktu seseorang berdiri di bangunan yang rumahnya, itu kepalanya lokasinya sekitar lebih jauh, sekitar cuma 5 meter gitu. Tapi ketika dia posisinya dibalik, kepalanya itu jadi ukuran kepalanya ke atap rumahnya, ke atasnya itu menjadi 10 meter gitu loh. Yang sebelumnya 5 meter jadi 10 meter gitu. Begitu juga terjadi perubahan pada kakinya ketika berbalik. Nah, oleh karena itulah maka dalam wadah itu mempertimbangkan dua nisbat terhadap dirinya sendiri, hubungan antara kepala dengan kakinya itu berapa meter gitu. Itu nisbat yang pertama. Nisbat yang kedua hubungan antara kepala yang mau diukur dengan di luarnya. Misalnya acuannya adalah rumah ya, berarti dengan atap rumah berarti atap rumah gitu loh. Fayakun wad'ul intikas wad'al qiyam. Maka wadahnya intikas menjadi wadahnya qiyam. Kan nggak bisa begitu gitu loh. Wadahnya terbalik itu akhirnya menjadi sama dengan wadahnya orang yang berdiri. Kan nggak bisa begitu gitu loh. Harus dibedakan. Kalau nggak ada nisbat luar, maka wad'ul intikas sama wad'ul qiyam sama. Kada afadahu Ibnu Sina. Begitu begitu faedah yang diberikan oleh Ibnu Sina gitu. Nah, kelanjutan ini itu terlalu dalam ya, untuk pemula terlalu dalam. Jadi saya baca saja tanpa diterangkan gitu.
Karena saya lihat di buku yang lain yang ringkas itu makulatul wada itu nggak perlu dipanjang-panjangkan sampai ada itirot karena itu untuk pemula tidak cocok. Jadi saya baca aja untuk tabarukan tapi tidak saya terangkan. Intinya pokoknya makulatul wada itu harus ada dua nisbat dalam dirinya sendiri dan nisbat sesuatu itu terhadap di luarnya, di dalam nisbat di dalam dan nisbat di luar. Nah, itu udah pendapat yang dipakai yang benar gitu. Kemudian di sini ada kritikan-kritikan gitu loh. Nggak perlu ada nisbat di luarnya gitu dan lain sebagainya. Nah itu nggak perlu saya jelaskan terlalu jauh. Yang penting kesimpulannya sudah kita dapat. Gitu. Tapi saya baca aja. Wa'tarodahu fi ba'di syarihil mawaqif qailan in arada bitaghayyuri wad'ahi taghayyura jinsil wad'i famamnu'un wa in arada taghayyura naw'ihi famusallabun lakin la yalzam min hadha i'tibaru hadha al-qaid fi mahiyati anwa'ihi. ولهذا قال الإمام الرازي نحن نقول الوضع هو الهيئة الحاصلة بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض كالمثلث والمربع المستدير ثم ذلك ينقسم إلى ما لا يعتبر فيه إلا في ذلك كما في الأشكال وإلى ما يعتبر فيه نسبة الأجزاء إلى الخارج أيضا كالقيام والانتكاس فإنهما إنما يعتبران وصفين لأن الرأس في الأول محاذ للمحيط وفي الثاني بالعكس وبهذا يظهر فساد قول من زعم أن النسبة إلى الأمور الخارجية مشتركة بين جميع أنواع الوضع وتميز بعضها عن بعض إنما هو بخصوصية إحدى النسبتين فإن الأشكال من حيث هي شكل atau من حيث هي أشكال لم يعتبر فيها نسبة الأجزاء إلى الخارج وقال سيد في شرحه لا يقال اللازم ما ذكرتم اشتراكهما أي القيام والاستلقاء في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز أن يفترقا بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية لأن نقول الجنس والفصل يتحدان وجودا وجعلا فكيف يتصور أن حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر فالحق إذن اعتبار النسبتين في ماهية الوضع. Kesimpulannya adalah yang benar falhaqu idzan i'tibaru nisbataini fi mahiyatil wad'i harus dipertimbangkan dua nisbah dalam hakikat wada. Qultu tawdihu ma dzakarahu Sayyid raddu ma yuqal innahu la hajata ila i'tibari nisbah athaniyah li iftiraqi hayatil qiyam wal intikas bil fasli al hasil min al nisbah al kharijiyah wa bayanuhu ay yuqala innal fasla yattahidu ma'a jinsihi fil wujudi kan nuqti lil hayawani was-sahil lahu للحيوان فهو غير طار عليه والفصل الحاصل من النسبة الخارجية للانتكاس مثلا عارض فلو اعتبرناه لزم أن حصة من الجنس أعني الوضع قارنت فصلا مستفادا من الهيئة الخارجية للقيام مثلا ثم فارقته إلى فصل آخر حاصل من النسبة الخارجية عارضة للانتكاس فتدبر ويجري في الوضع التضاد والشدة والضعف. Nah itu sudah, tadi itu kesimpulannya, pokoknya kesimpulan yang di depan tadi sudah benar, harus mempertimbangkan dua nisbat ajazaim ba'diha bi ba'din wa nisbatiha ilal kharij, nisbat di dalam dan nisbat di luar gitu. Wa yajri fil wad'i, nah ini lanjutannya, berlaku dalam makulatul wada at-tadad wa syiddah wa dha'f. At-tadad atau berkebalikan atau berlawanan, wa syiddah wa dha'f, keras dan lemah gitu loh, semakin keras makin lemah gitu. Fawad'ul insan wa rijalahu 'alal ardi wa ra'sihi fil hawa mu'tadun li wad'ihi idza kana bil 'aksi min dzalik. Maka wada'nya manusia wa rijalaihi dan dua kakinya 'alal ardi di atas bumi dan kepalanya di udara, di atas atau di udara, mu'tadun liwad'ihi, itu terbiasa terhadap wada'nya manusia idza kana bil aksi min dzalik.
Ya annahuma amrani wujudiyani yata'aqabani ala mawdu'in wahid wa la yajtabi'ani fihi wa bainahuma ghayatul khilaf. Fasyai' qad yakunu ashadda intisaban wa inhina'an min ghairihi qalahu fi syarh at-tajrid. Nah, ini kesimpulan yang manusia ini ya seperti yang saya jelaskan tadi gitu loh. Ya bahwa wadul insan dan dua kakinya terhadap bumi dan kepalanya yang terhadap udara ya itu biasa gitu loh. Oh ini kayaknya ini keliru, ini bukan mu'tadun tapi mudodun. Mudodun itu berlawanan liwat ahi, berlawanan dengan waduk manusia idza kana bil aksi, jika dibalik, jika manusia itu salto misalnya berbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi posisi manusia dan kedua kakinya di posisi waduknya manusia yang mana kakinya ada di bumi, kepalanya di atas, itu berlawanan dengan waduk manusia ketika dia itu berbalik gitu loh. Dia kayang misalnya atau salto kan, kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu loh. Ya annahuma amroni wujudiyani yata'aqabani ala mawdu'in wahid. Karena posisi berdiri atau posisi aksen itu dua hal yang wujudiyani sama-sama mungkin terjadi, ada gitu loh. Ya ta'aqabani dan bisa terjadi, bisa mendatangi menjadi sifat ala mawdu'in wahid pada satu objek. Manusia bisa keadaannya bisa berdiri, bisa keadaannya itu terbalik gitu. Wala islami'ani fihi. Berbalik dan berdiri itu nggak bisa berkumpul jadi satu di dalam satu keadaan. Wa bainahuma ghayatul khilaf, di antara keduanya ada perbedaan perbedaan yang jelas. Wa syai' qad yakunu asyadda insobat. Nah, wada itu juga berlaku tidak hanya tabu tapi ada syiddah, ada keras dan lemah gitu. Wa dhaf. Wa syai' qad yakunu asyadda intisaban minhan. Sesuatu itu terkadang lebih tegak atau lebih cenderung atau miring inhina itu miring gitu loh. Intisaban lurus atau inhina atau miring min ghairi dibandingkan sesuatu yang lain. Kan bisa kita katakan sesuatu itu lebih miring daripada sesuatu yang lain, sesuatu itu lebih lurus daripada sesuatu yang lain. Qalahu fi syarh at-tajrid, berkata dia ini berkata kepada dalam syarah tajrid itu. Ini mungkin syarahnya Al-Asfihani atau syarahnya Al-Qusaji ala Tajridil I'tiqad, punya Tusi. Nah, saya kira itu aja gitu loh. Jadi makulatul wada itu enggak panjang. Kesimpulannya adalah makulatul wada itu adalah suatu sifat yang mendatangi suatu jisim ketika jisim itu kita lihat atau dilihat oleh manusia, diperhatikan manusia, oleh akal manusia, nisbat di dalam jisim tersebut dengan nisbat di luar jisim tersebut gitu loh. Jadi makulatul wada itu suatu sifat yang muncul ketika kita membayangkan ada jisim berlokasi pada suatu tempat, kita membayangkan lokasi itu ada hubungan dengan jisim tersebut dan jisim tersebut ada hubungannya dengan dirinya sendiri gitu loh. Seperti contoh orang berdiri, wadahnya manusia berdiri adalah kepalanya lebih dekat ke langit daripada kakinya ke langit. Kalau dibalik, kepalanya lebih jauh ke langit daripada kakinya ke langit gitu loh. Atau kalau berdiri, kakinya lebih dekat ke bumi daripada kepala ke bumi. Kalau dibalik, maka kakinya lebih jauh ke bumi daripada kepalanya ke bumi gitu. Nah, itu makna yang muncul pada suatu jisim yang
dalam keadaan semacam itu disebut sebagai makulatul wad'i gitu. Gitu. Jadi itu kesimpulan dari makulatul wad'i. Memang nggak panjang sih. Jadi saya perkirakan ini kayaknya cuma butuh 2 pertemuan lagi sudah selesai makulatul wad'i. Ini udah selesaikan, kemudian besok makulatul milk. Kemudian pertemuan selanjutnya makulatu ayyaf'al wa ayyan fa'il gitu loh. Ya. Dah. Saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada kelirunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.